Klasis GKI Mimika, melalui Komisi Penginjilan, Pemuritan, dan Kemitraan, pada hari Senin, tanggal 17 April tahun 2023, menyelenggarakan kegiatan pembinaan kelompok sel pemuridan, yang disingkat KSP, bagi pelayan firman, sekretaris jemaat dan sekretaris urusan penginjilan, pemuridan dan kemitraan di tingkat jemaat, yang diikuti oleh jemaat-jemaat seklasis Mimika. Ya, Shalom, saya Pendeta JM Bonsapia, Ketua Kelas GKI Mimika. Pada kesempatan ini memberikan apresiasi kepada jemaat-jemaat seklasis GKI Mimika bersama dengan para pelayan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan kelompok sel pemuritan atau kita menyingkatkan KSP yang diberikan oleh Bapak Pendeta Christian Paraibabu STH. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan setiap PHMJ dan para pelayan firman dapat menjemaatkan pola KSP atau bagi jemaat-jemaat yang sudah membentuk KSP di jemaatnya dapat mengikuti pelaksanaan KSP sebagaimana tujuan dan metodenya. Nah, fungsi daripada KSP ini sendiri adalah satu metode di mana memberdayakan warga jemaat yang dibentuk dalam setiap KSP menurut aturan kita itu 5-10 kakak di setiap KSP untuk memperdayakan mereka, mempersiapkan mereka untuk juga dapat memimpin dan melayani. Jadi ini satu proses pengkaderan dalam penginjilan. Nah, kemudian KSP ini sendiri sebagai satu kelompok sel pemuritan. Jadi setiap anggota jemaat itu dimuridkan menjadi murid Kristus yang dapat menginjili ya kehidupannya tapi juga sesamanya. Dan juga melalui metode ini ada pelipat gandaan ya, baik kehadiran jemaat dan kita melihat dari aspek kualitas dan tentunya berdampak pada kuantitas karena jiwa-jiwa yang sudah dimuridkan itu akan mengajak jiwa yang lain atau anggota-anggota keluarga yang lain untuk bukan saja datang beribadah mendengar firman tapi dia juga datang terlibat ya di dalam ibadah. Jadi metode ini sangat baik dan sesuai dengan amandemen tata gereja kita itu KSP menjadi satu pola pelayanan atau bentuk ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaat. Sehingga kami menyerukan setelah kegiatan ini setiap jemaat dapat membentuk KSP atau melaksanakan KSP sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam pembekalan ini. Demikian, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sekalian, para pelayan firman. Kegiatan KSP yang materinya dibawakan oleh Pendeta Christian Paraibabu STH bertempat di Gereja GKI Ebenezer Timika, mulai dari jam 10 pagi dan berakhir pada jam 5:30 yang diikuti oleh sekitar 100 orang peserta. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana keakraban dan kekeluargaan, tetapi juga penuh perhatian dan keseriusan dari peserta. Kegiatan KSP ini juga mendapat perhatian dari mantan sekretaris klasis GKI Mimika periode tahun 2006 sampai tahun 2012, Pendeta Ishak Maran STH, yang secara pribadi memberikan tanggapannya sebagai berikut. Kalau saya ditanya tentang KSP, mungkin saya ingin tanya dulu apa yang kita maksud dengan KSP. Artinya manfaat apa yang ingin kita dapatkan.
dari kegiatan itu. Apakah KSP itu suatu bentuk pengelompokan ibadah yang makin kecil dari tadinya rayon ke week, makin dikecilkan lagi untuk dengan tujuan untuk menjangkau lebih banyak warga jemaat yang tadinya kurang aktif menjadi lebih banyak, mayoritas umat kita bisa terlibat dalam ibadah-ibadah jemaat kita atau gereja kita, atau mungkin kita ingin dengan KSP itu mau untuk mendewasakan jemaat kita dalam pelayanan praktis, bisa memimpin doa, bisa bawa renungan, bisa pimpin PA, PPA atau hal-hal praktis dalam ibadah kita. Jadi poinnya, apakah tujuannya itu semata-mata terkait dengan pelayanan ibadah atau apa? Kalau saya sendiri berpendapat ya, dari pengalaman, saya justru melihat pada apa yang kurang dalam gereja, yang tidak nampak, di mana jemaat-jemaat kita belum menampakkan hakikat gereja. Justru itulah yang kita harus munculkan lewat KSP. Saya bertujuh tolak dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 32-35, di mana dikatakan bahwa jemaat itu mereka sehati, sejiwa, sepikiran, dan hidupnya bersama-sama. Jadi di situ tidak aspek koinonia atau persekutuan itu sangat ditekankan sebagai hakikat dari gereja. Dan jangan kita lupa bahwa gereja yang disebut di Kisah Rasul pasal 4 dan juga di pasal 2 ayat 41 dan seterusnya, itu gereja yang pertama, dan itu adalah kita bisa bilang sebagai model pertama gereja Kristen di dunia yang muncul setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Jadi kita harus berkaca di situ. Di situ gereja menekankan aspek persekutuan yang berdampak dalam aspek saling berbagi. Tidak ada klaim, dan itulah hal yang saya katakan tadi tidak muncul dalam gereja kita ketika kita berkumpul dalam ibadah-ibadah besar. Kita bisa duduk sama-sama satu deret bangku tanpa kita harus kenal siapa dia, dari mana, tahu identitasnya saja mungkin tanda tanya, apalagi kita tahu tentang kebutuhan dia, masalah dia. Nah, yang disebut persekutuan itu tidak seperti itu. Nah, apa yang kosong dalam gereja besar, itulah yang kita wujud nyatakan dalam KSP atau sebutan apa saja yang kita maksud untuk mengcover apa yang tidak ada, yang membuat kita semakin menggereja seperti apa yang dikatakan. Saya pikir itu pendapat sederhana dari saya. Terima kasih.
Di sela-sela kegiatan, Ketua Klasis GKI Mimika memperkenalkan 3 orang hamba Tuhan yang baru ditempatkan untuk mendukung pelayanan di Klasis GKI Mimika. Ketiga pendeta tersebut adalah Pendeta Novita Waroy, SSI, Teol, dari Manokwari, Pendeta Alinsya Greti Tindatu, STH, dari Fakfak, dan Pendeta Desi Ritawaimahu, SSI, dari Fakfak. Mantan Ketua Klasis GKI Mimika, periode tahun 1989 sampai tahun 1997, Pendeta Yafet Samber, STH, yang juga ikut berpartisipasi, mengungkapkan bahwa kegiatan KSP tersebut mempunyai tujuan positif, seperti yang disampaikannya sebagai berikut. Baik, terima kasih. KSP menurut saya sebagaimana yang kita tahu bersama, kelompok sel pemberitaan itu tujuannya itu salah satu pola pengembangan dari ibadah yang kita lakukan, di mana lewat KSP itu jemaat bertumbuh bersama ketika memahami bersama, saling memahami, saling mengenal. Percakapan yang didasari pada firman Tuhan itu mengerahkan untuk memahami, saling memahami. Memahami apa? Memahami kebutuhan, ya, memahami persoalan, tantangan yang kita hadapi. Alkitab yang menjadi pokok diskusi sidang menjadi jawaban yang memberikan kekuatan untuk jalan bersama dan bertumbuh bersama dengan merasakan kekurangan orang lain atau penderitaan orang lain, pergumulan orang lain menjadi pergumulan bersama. Dan dari kebersamaan itu bahwa untuk tumbuh dalam doa bersama, mendoakan. Dengan begitu KSP itu lebih sempit daripada ibadah-ibadah dalam kolom atau ibadah-ibadah dalam week, ya, untuk lebih mengenal pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, seperti itu, dan memahami dan melakukan secara baik apa hal-hal yang kita alami dalam KSP itu bisa mendekatkan kita pada tujuan daripada KSP itu sendiri. Jadi ya macam jejaring lagi, sel itu ini lagi untuk jaring kelompok yang satu lagi bertumbuh menjadi 2 kali lipat daripada yang pertama, dan itu tanda sebuah perkembangan dari KSP itu. Tapi selama ini yang kita lakukan itu tidak bedanya dengan ibadah-ibadah week yang kita lakukan. Mulai dari pembacaan Alkitab dan penerapannya sama seperti pengulangan terjadi pada waktu yang berbeda dan keluarga yang berbeda. Seperti itu. Maka kecenderungan untuk merasa bosan itu bisa saja terjadi karena pengulangan terjadi. Itu menurut saya. Jadi kuncinya ada di pendeta, ketua majelis, di mana dapat memahami tujuan daripada KSP itu, lalu membuat semacam pendelegasian untuk bagi tugas-tugas dari majelis jemaat itu untuk menangani KSP itu. Dalam kelompok itu satu ditunjuk jadi ketua, katakan begitu, untuk mengkoordinir, salah satu koordinator untuk mengkoordinir jalannya KSP itu. Dengan begitu, apa-apa yang mau dilakukan dalam KSP itu kalau dapat sudah lebih awal dibicarakan siapa yang akan ini. Dengan begitu orang-orang yang bersangkutan itu mempersiapkan diri untuk memimpin dan bertumbuh, iya, dengan sendirinya. Jadi tidak melihat pendeta sebagai kunci, sebagai orang kunci untuk segala sesuatu pendeta atau majelis ini. Bagaimana kita bisa bertumbuh atau bagaimana terjadi itu penggandaan daripada kelompok yang ada itu dalam sistem jejaring yang kita lakukan itu tidak akan berkembang dan akan tetap seperti biasa dengan pola yang sama juga yang membosankan, cenderung membosankan. Saya kira begitu. Jadi kuncinya ada di pendeta. Tidak hanya melayani, tapi bagaimana memberdayakan
majelis yang ada itu, bahkan anggota jemaat untuk terlibat secara aktif dalam kelompok sel itu, sel pemuridan. Namanya sel pemuridan, memuridkan orang, mengajari orang, memberdayakan orang dalam lingkup yang kecil. Kegiatan KSP tersebut juga didukung oleh Panitia Kegiatan Gerejani Tingkat Klasis GKI Mimika yang telah memfasilitasi kegiatan itu sendiri dan menyediakan makan siang bagi peserta dan lain-lain yang dinikmati bersama-sama. Kegiatan yang awalnya dijadwalkan sampai dengan jam 12 siang, ternyata berlangsung selama kurang lebih 7 jam, oleh karena menariknya materi yang disampaikan, dan juga peran aktif peserta yang memberikan perhatian dan interaksi langsung terhadap hal-hal yang menjadi pertanyaan untuk disampaikan kepada pembawa materi. Lalu siapa yang harus menyelamatkan orang-orang yang sampai saat ini masih hidup dalam kehidupan seperti itu? Gereja tidak boleh harus memberikan pemberkatan juga kepada orang yang sudah cerai ini. Jadi butuh pencerahan, karena memang saya ikuti apa yang Bapak sampaikan akan menjadi sebuah muatan yang positif bagi kami para pelayan untuk bisa melihat itu dari sisi yang betul-betul kehadiran gereja untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang butuh penyelamatan dari hidup yang sudah salah dan mau hidup kepada sebuah kebenaran. Ya, terima kasih. Shalom. Yang saya mau sampaikan di sini adalah materi yang Bapak sampaikan itu luar biasa bagi kami. Hanya yang terjadi selama ini di dalam perjalanan berjemaat di Mimika khususnya, dan lebih khusus lagi di jemaat kami pilihan, adalah KSP tidak berjalan karena kendalanya adalah kemajemukan jemaat ini. Bisnis pekerjaan sangat membatasi, sangat membuat sehingga KSP tidak berjalan. Oleh sebab itu kami berharap lewat sosialisasi ini kita dapat melakukan itu. Yang kedua, terima kasih lagi. Awalnya saya secara pribadi mencurigai karena tadi Bapak jelaskan bahwa banyak para hamba-hamba Tuhan yang dicurigai seperti Bapak sendiri. Awalnya dibilang Bapak itu dari dogma mana dan dogma mana. Begitu pula dengan saya juga awalnya begitu. Tetapi perjalanan pencerahan yang Bapak sampaikan, saya pahami bahwa Bapak latar belakang dari GKI. Jadi terima kasih lagi. Saya mau bertanya mengenai ibadah dalam kelompok sel pemerintahan. Di situ ada dikatakan di YouTube itu kan ada pembukaan oleh koordinator, puji-pujian, anggota KSP, dan di situ ada poin 6 untuk firman Tuhan, pendeta, majelis atau koordinator KSP. Nah,
Nah, yang saya mau tanyakan Bapak, apakah bisa yang memimpin firman, melayani firman itu salah satu majelis demisioner yang ada di jemaat itu? Kenapa saya bilang begitu? Karena ada beberapa majelis demisioner yang mungkin punya kompetensi di situ yang bisa memberi wawasan lain, menambah wawasan bagi kami. Terima kasih, itu saja. Akhirnya, kegiatan KSP yang telah terlaksana tersebut menjadi ungkapan syukur Pendeta Christian Paraibabo STH dan menyampaikan terima kasih kepada klasis GKI Mimika serta memberikan harapan atas apa yang telah diterima oleh peserta seperti sebagai berikut. Shalom, saya bersyukur dan berterima kasih untuk Badan Pekerja Klasis GKI Timika, juga untuk urusan misi, pemuridan, penginjilan, dan kemitraan, dan juga untuk panitia Hari Besar Bergerejawi yang bisa undang saya beberapa hari ini untuk bisa melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan itu sangat luar biasa. Dan pertemuan hari ini itu merupakan penjematan realisasi dari keputusan sidang sinode yang ke-18 di Waropen. Salah satunya itu adalah kelompok sel pemuridan. Nah, sehingga perubahan-perubahan atau kesepakatan atau keputusan yang sudah dibuat oleh Badan Pekerja Klasis, tinggal kita terapkan itu, lakukan itu, dan kita dapat mewujud nyatakan itu dalam pelayanan. Nah, sehingga kita harus menyadari bahwa di tempat ini kita bukannya menanggapi, mengkritik, saran usul, tetapi bersama-sama kita harus punya komitmen untuk siap dan melaksanakan hasil keputusan sidang sinode ke-18 di Waropen. Dan secara pribadi saya berterima kasih sebab baik materi yang saya berikan dasar, tapi juga Afruta, klasis Timika yang pertama mendapat bagian ini. Dan ini sangat luar biasa. Saya juga memberikan apresiasi kepada peserta yang hampir 7 jam mengikuti dengan setia, taat. Kiranya Tuhan yang punya pekerjaan ini senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara, keluarga, jemaat, dan juga aktivitas dalam hidup dan kehidupan pribadi dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.